Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, rahayu saudara-saudaraku semuanya. Ini tentang demi siapa hidup kita ini sebenarnya, saudara-saudara. Secara hakikat ya, bahwa hidup demi siapa hidupnya manusia, hidupnya kita ini sebenarnya demi Allah, untuk Allah. Itulah kalau di dalam agama namanya diciptakan manusia hanya untuk ibadah kepada Allah. Tapi secara hakikatnya bahwa hidupnya manusia ini untuk, yaitu demi Allah. Artinya bahwa kalau demi Allah, ya sebenarnya hidupnya manusia ini hanya untuk Allah, semata-mata hanya untuk Allah. Kenapa? Karena hidupnya Allah itu adalah segala-galanya bagi hidup manusia. Karena hidupnya manusia itu ada pada Allah. Nah, karena ada pada Allah, maka hidupnya Allah itu adalah segala-galanya bagi hidupnya manusia. Kita analogikan yang paling mudah, ya. Kita ibaratkan yang paling sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Hubungan, ya, orang tua dengan anak, hubungan seorang ibu atau seorang bapak terhadap anak, itu adalah ada hubungan batin, ikatan batin, bukan hubungan badan, semata-mata hubungan badan. Ini saya jelaskan, saudara-saudara. Kita tahu semua bahwa anak, ya, kehidupan anak itu adalah hidupnya orang tuanya. Ya, semua pun tahu, ya, bahwa anak itu adalah hidupnya orang tua. Karena anak itu adalah hidupnya orang tua, maka segala-galanya dalam hidupnya orang tua. Maka apa yang dikerjakan, yang dilakukan, bahkan yang dihasilkan oleh orang tuanya, itu akan dicurahkan pada anaknya. Semuanya, cintanya, kasih sayangnya, perhatiannya, uang yang dihasilkan dari bekerjanya, ya, siang dibuat malam, malam dibuat siang, hujan kehujanan, panas kepanasan, semata-mata demi anak, untuk anak, diberikan anak, bukan egonya, untuk dirinya. Nah, itulah hakikat hubungan batin. Apakah hubungan orang tua dengan anaknya sebatas hubungan badan? Kalau badannya, jasmaninya dekat, duduk bersama, jasmaninya, badannya dekat, baru kita cinta. Enggak. Dimanapun keberadaan anak, keberadaannya dekat atau keberadaannya lagi jauh, ya, kalau sudah dewasa, ya, bekerja, ya, dimanapun, cintanya tidak pernah putus. Curahan cintanya ini tidak pernah putus, kasih sayang tidak pernah putus. Itulah sebenarnya hakikatnya hidupnya orang tua ini demi anak. Ya, itulah sebenarnya hakikatnya ikatan batin, ikatan jiwa, bukan hubungan badan, ikatan badan. Nah, begitupun manusia terhadap Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya bagi manusia, karena ada ikatan batin. Kalau kita terhadap manusia, seorang orang tua dengan anaknya, itu karena semua tahu adalah ikatan batin, maka perasaan orang itu dicurahkan semua. Ya, perasaan orang tua itu ya cinta, kasih sayang, perhatian, dan segalanya. Begitupun hidup manusia ini ya demi Allah. Kita juga punya ikatan batin dengan Allah, ikatan perasaan, ikatan jiwa. Maka Allah adalah segala-galanya. Maka kita curahkan cinta kita demi Allah, kasih sayang demi Allah, semuanya demi Allah. Buktinya di mana? Nah, ini saya jelaskan. Terhadap manusia pun sama. Manusia itu adalah hidupnya Allah. Maka segala-galanya, manusia itu adalah segala-galanya bagi Allah. Makanya kita percaya tidak percaya,
maka apa yang dimiliki Allah akan diberikan, dicurahkan. Ya, segala-galanya terhadap manusia, cintanya, kasih sayangnya, cintanya Allah kan gak tanggung-tanggung. Orang tua aja, ibu aja terhadap anak juga gak tanggung-tanggung. Begitupun bapak atau orang tua atau ibu atau orang tuanya terhadap anaknya, terhadap orang tuanya. Anak pun cintanya kok ya setengah-setengah sebenarnya hakikatnya. Kalau normal, maka orang tuanya menjadi segala-galanya, cintanya juga nggak setengah-setengah, dicurahkan, tidak ke selain orang tuanya, ya pasti ke orang tuanya, segala-galanya demi orang tuanya. Itu yang sudah dimainkan oleh kesadaran, sudah dibawa oleh jiwanya yang sudah tumbuh. Nah, begitupun yang saya sampaikan tadi, Allah terhadap manusia, maka dicurahkan segala-galanya, cintanya, kasih sayangnya, tanpa kita minta sebelumnya. Ya, kita hidup dunia, di alam benda kita dibuatkan benda jasmani. Nah, untuk bisa nyata manusia itu hidup, bergerak dan sebagainya, tanpa kita minta tanah, karena kita ada kaki berpijak dengan tanah, sudah dibuatkan tanah. Tidak dikembalikan kepada manusia sendiri. Kalau manusia sendiri harusnya membuat, saya kembalikan kepadamu manusia, kalau kamu butuh tanah ya buatlah tanah. Manusia bingung, ya apa caranya buat tanah. Ya, kita dibuatkan hidup karena organ kita membutuhkan, paru-paru membutuhkan oksigen, udara. Tanpa kita minta, udara dibuatkan, bahkan dipenuhkan, tidak pernah putus memenuhi alam ini. Nah, itulah bukti cintanya Allah terhadap manusia. Maka disitulah bukti bahwa manusia adalah hidupnya Allah. Maka manusia menjadikan segala-galanya bagi Allah. Nah, begitupun hidupnya manusia ya ada pada Allah. Maka Allah adalah hidupnya manusia. Maka segala-galanya, Allah adalah segala-galanya bagi hidup manusia. Nah, karena segala-galanya hidupnya manusia dengan Allah, ya hidupnya manusia ini demi Allah. Maksudnya demi Allah ya segala-galanya ya untuk Allah, cinta kita, kasih sayang semua curahkan di sana. Makanya di dalam agama pun kita ini sebenarnya terhubung, tidak boleh terputus. Maka kita harus terkoneksi, harus selalu keberadaan kita pada Allah, harus selalu kembali kepada Allah. Kembalinya kepada Allah itu bukan ketika kita mati. Orang yang bisa kembali, manusia yang bisa kembali kepada Allah dalam kondisi hidup seperti sekarang ini. Ya, siapa yang kembali? Jati diri kita. Diri kita sebenarnya. Diri kita sebenarnya itu siapa? Apa badan? Bukan, jiwa kita. Kalau hidupnya manusia ini badan, kenapa orang mati? Kenapa manusia mati? Yang mati itu sebenarnya bukan manusia, badannya yang dimatikan. Karena sudah tidak dibutuhkan lagi, karena harus berpindah ke alam lain, ke akhirat, bukan alam dunia. Berarti sudah tidak dibutuhkan badannya, harus ditanggalkan, harus ditinggalkan, dan tidak bernilai lagi. Makanya yang dimatikan itu bukan manusianya, badannya, jasmaninya. Makanya semua orang tahu bahwa manusia dipanggil. Maksudnya manusia kan masih hidup, namanya dipanggil kan masih hidup. Tapi ketika kita pulang kembali kepada Allah itu bukan ketika kita mati. Bagaimana mati bisa pulang? Ya ketika seperti sekarang ini, seperti saat ini, ketika manusia masih hidup, itulah yang bisa kembali kepada Allah, yang bisa kembali kepada hidupnya. Yang kembali itu siapa? Badan. Bukan seperti yang saya sampaikan tadi. Hidup kita sebenarnya, jati diri kita sebenarnya itu bukan badan. Badan itu hanya casing. Sementara karena kita di alam dunia, di alam benda, di alam material, maka manusia juga dibuatkan casing benda atau material.
untuk benar-benar kita bisa saksikan, bisa kita nyatakan bahwa manusia itu hidup, lo berjalan, lo bergerak. Tapi kalau kita sudah berpindah, sudah selesai di alam dunia ini, ya kita pindah. Namanya pindah kan hidup. Nah, tapi kan kita lihat mati, ya mati kan dimatikan badannya, saudara-saudara. Nah, itu bisa kita pahami ketika kesadaran kita sudah hidup. Kita bisa memahami. Nah, kesadaran seperti apa? Kita kan semua sadar. Ya, kalau kita tidak gila, nggak gendeng, ya namanya sadar. Bukan kesadaran umum itu, saudara-saudara, kesadaran jiwa yang dipanggil, yang disayang Allah, yang dirindukan Allah untuk pulang, untuk selalu terhubung, terkoneksi, selalu ada pada Allah, selalu terhubung pada Allah, selalu tersambung, tidak nunggu nanti. Ya setiap kita ada napas, keluar masuk napas ini, ya kita harus selalu kembali, selalu berada pada Allah. Apa itu? Ya jiwa kita. Yang dipanggil itu jiwa kita. Itulah hakikatnya manusia, manusia jati. Kalau badan ini nggak bisa terhubung dengan Allah, nggak penting. Makanya ketika nggak berguna, dikubur. Sudah nggak ada nilainya, sudah tidak dibutuhkan. Begitupun kita kalau terhadap gaib-gaib makhluk, bukan gaib Allah. Badan ini juga nggak dibutuhkan bagi jin, setan, orang yang dari pesugihan itu. Jasmaninya di rumahnya, di rumah manusianya, di rumahnya orangnya. Kalau orangnya kegiatannya jualan, ya tiap hari jualan. Kalau jualan di pasar, tiap hari ke pasar. Jasmaninya ada, nggak dibutuhkan bagi jin, bagi setan, karena nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Yang diikat itu adalah jiwanya. Nah, itu harus kita pahami. Nah, untuk bisa memahami itu semua, kuncinya ada pada batinnya. Batinnya sudah terbuka apa tidak? Kalau batinnya masih tutup, tidak muncul kesadaran jiwanya. Nah, akhirnya manusia hanya satu sisi saja, satu bagian saja hidupnya. Karena nyata-nyata hidup di dunia, ya yang hidup hanya indrawi, jasmani saja. Ya nggak salah. Kalau manusia itu cintanya terhadap dunia, segala-galanya adalah dunia. Karena memang nyata-nyata yang melihat hanya kasat mata, sedangkan mata batin, mata jiwa ini tidak tertutup, cahayanya hijab oleh nafsu kita. Sehingga kita tidak menyadari hidup kita ini untuk siapa, jalan hidup kita ini kemana, tujuan hidup kita kemana. Itulah saudara kuncinya, ya, hidup dengan kesadaran, bukan kesadaran umum yang saya sampaikan tadi, ya. Kesadaran umum ya pokoknya tidak gila, ya berarti orang itu sadar dia makan, sadar dia harus bekerja, sadar akan tanggung jawabnya, sadar dia melihat itu apa dan sebagainya. Bukan itu, saudara. Ini tentang sejati manusia itu siapa. Kalau sudah mengetahui sejati dirinya manusia, maka dia akan menyadari bahwa demi siapa hidupnya manusia, ya demi Allah. Itu nomor satu, segala-galanya. Allah adalah segala-galanya. Makanya kalau sudah segala-galanya, ya tidak ada yang lain pengaruhnya. Tapi tidak hanya dengan pengetahuan, ya. Tidak, Allah itu menjadikan segala-galanya tidak hanya dengan bahasa, tidak hanya dengan pikiran, tapi kesadaran jiwa. Nah, jiwa yang selalu kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu bukan ketika manusia mati. Ya, manusia ketika hidup ini yang bisa kembali kan hidup, yang bisa berpergian kan hidup, yang melakukan perjalanan kan, bagaimana orang mati bisa melakukan perjalanan? Nah, itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita asal dari Allah, ya. Hidup kita yang Allah ada segala-galanya, maka jiwa ini harus selalu pulang kepada Allah dalam keadaan hidup. Ya bisa. Ya,
memang begitu, namanya jiwa ini gaib, tidak butuh ruang dan waktu, tidak butuh jarak, dimanapun tidak butuhkan jarak. Intinya sama seperti kalau kita bermain HP. HP itu ada gaibnya, ada sisi imaterialnya, yang namanya aplikasi, yang namanya bendanya itu namanya hardware-nya, yaitu perangkat HP dan onderdilnya. Tapi permainan imaterialnya sebenarnya di HP itu WA, bongkar ya, yang namanya HP ya, dibuka komponennya, dibongkar komponennya sampai ke dalam ya, yang nggak ketemu wujudnya WA, wujudnya YouTube, wujudnya Facebook, wujudnya apapun lah ya, tapi nyata, tidak perlu jarak, tidak butuh ruang dan waktu, dimanapun, Jakarta, Amerika, begitu menggunakan WA langsung, kalau telepon langsung di halo, tidak menunggu waktu, dimana tidak mengenal jarak. SMS ke kotanya sendiri atau ke New York atau Jerman, sama-sama langsung, nggak nunggu waktu. Nah, itu pun, itulah maksudnya permainan jiwa manusia, batin manusia. Yang dipanggil itu adalah jiwa. Kembalilah, jangan menunggu nanti meninggal. Toh yang meninggal, yang dimatikan itu jasmani. Jangan nunggu nanti meninggal, kita nggak bisa apa-apa, jiwa kita sudah, berarti kita sudah tertutup, sudah nggak buta, punya hati, punya mata tidak melihat, punya pendengaran tidak mendengar, tidak merasakan, tidak memahami. Nah, perasaan batin ini namanya ikatan batin, seperti saya sampaikan tadi, ikatan hubungan orang tua dan anak adalah hubungan batin, ikatan batin. Begitupun dengan Allah pencipta kita, hubungan batin, ikatan jiwa. Maka jiwa ini harus selalu kembali, asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga jiwa ini hanya merasakan Allah. Hidupnya manusia itu hanya tujuannya di situ demi Allah. Maka yang di segala-galanya adalah Allah, adalah hidupnya. Maka yang dirasakan, dia punya perasaan hanya didurahkan kepada Allah. Maka yang dirasakan hanya Allah. Jiwa pun sama ya, jiwa itu hanya menjiwai Allah, sehingga bergetar terus, bertasbih terus, karena yang dirasakan Allah, yang dijiwai Allah. Kalau dijiwai itu kan hidup. Lagu kalau dijiwai apa? Perasa hidup, maka menggetarkan. Kita mendengar lagu itu bukan di telinga, tapi di hati, sehingga bisa menangis dan sebagainya. Begitupun hidupnya manusia, hidupnya jiwa, yang dirasakan Allah ya, yang dilihat Allah, yang didengar Allah, yang dipahami Allah, hanya Allah. Itulah namanya la ilaha illallah. Tidak ada selain Allah. Nah, itulah kebahagiaan, ketenangan manusia sejati. Yang dijiwai hanya Allah, maka bergetar. Lagu kalau dijiwai manusia kan bergetar, menggetarkan batin. Ya, masa terus kita ini miliknya Allah, hidupnya Allah, semua terus kita ini segala-galanya bagi Allah, maka dicurahkannya segala-galanya. Tapi kita hanya menjiwai lagu, kita hanya menjiwai makanan, kita hanya menjiwai apapun lah yang namanya kemakhlukan. Jiwa kita ini demi Allah, hanya untuk Allah, hanya untuk menjiwai Allah. Perasaan kita itu hanya untuk merasakan Allah. Itulah tanda-tanda kesadaran manusia sudah tumbuh. Itulah tanda-tandanya batin kita sudah terbuka. Tandanya batin kita kosong dari kemakhlukan. Itulah saudara-saudara, untuk bisa membuka batin dan sebagainya, itu pada video yang lain.
sederhana sekali sebenarnya, agar berarti kita, jiwa kita ini hanya hidupnya pada Allah, menjiwa Allah, merasakan Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.